네, 안녕하세요, 여러분. 한국어 2급 네 번째 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi bahasa Korea level 2 keempat. Oke, pertemuan keempat kita akan bahas tentang jeep atau rumah. Nah, nanti kan Robun akan belajar bagaimana cara mengundang orang ke rumah, terus bagaimana cara menunjukkan jalan menuju rumah. 자, 그럼 발음부터 먼저 시작하겠습니다. Kita akan mulai dari 발음 atau pelafalan dulu. Nah, di sini pelafalannya adalah tentang huruf real ya, Rabun. Nah, real ini bisa mempunyai bentuk bacaan yang berbeda tergantung dia letaknya di mana. Jadi kalau dia ada diapit antara dua vokal, ini ya, dua vokal, maka dia dilafalkan seperti R biasa. Jadi kayak gini, nore, bukan nole gitu ya, nore. Terus ini juga saram. Jadi R biasa. Ini juga uri. Nah, sore, saram, uri. Nah, terus kalau dia ada di akhir suku kata, di sini ya, di bawahnya jadi bacim, dia akan dilafalkan seperti huruf L. Contoh, gonmul. Jadi bukan lagi gonmur, tapi gonmul. Jadi pakai L ya. Kemudian ada olkul. Olgul. Nah, dua-duanya dibaca L. Jadi bukan orgur ya, tidak, karena tidak diapit oleh vokal. Selanjutnya, Hangul. Nah, di sini dibacanya huruf L juga ya, Hangul. Nah, kemudian ada juga ketika real ini ketemu sama-sama real juga ya, Rabun. Jadi, dua-duanya akan dilafalkan menjadi huruf L, gitu ya, di mana L-nya ini agak tebal, agak menggantung di langit-langit. Nah, di sini contoh biolo, biolo. Jadi bukan biolo, L-nya tidak tipis, tapi L-nya dua. Jadi biolo. Nah, ini juga bolayo, bolayo. Yang ini juga 갈래요, 갈래요. Jadi L-nya itu tertahan dulu sebentar gitu ya. Di ujung lidah, lidahnya ditaruh di atas langit-langit belakang gigi. 별로, 몰라요, 갈래요. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan coba contoh cara bacanya. 우리 집은 nah, 빨간색. Nah, di sini kalau dia di bawah dia dibacanya L ya. 빨간색입니다. 자, 정말 예뻐요. Nah, di sini ada L, 정말 예뻐요. Jadi rumah saya itu warnanya merah dan dia sangatlah cantik rumahnya gitu ya. 그다음에 집 앞에 학교 건물이 있습니다. Nah, ada real, ada vokal, jadi akan dibaca R, 건물이. Ya, di sini ada vokal U, ada vokal I, jadi dibaca R ya. 그래서 집 앞에 학교 건물이 있습니다. Jadi ada bangunan sekolah di depan rumah. 버스 정류장에 버스 정류장이. Nah, di sini kalau realnya di atas biasanya kan cuma dibaca R ya, karena dia diapit vokal ya, vokal ini. Nah, tapi kalau ada iyeng, dia akan dibaca N. Jadi ya Rabun silakan hafalkan saja ketika ada iyeng ketemu sama real, dia akan dibaca jadi N. Nah, maka itu nanti akan dibacanya bukan Jongryu tapi Jongnyu. Nah, jadi bacanya seperti ini. Jongnyu. Jadi dia tidak lagi dibaca sebagai huruf real, huruf R atau L ya, dia tidak. Jadi 정류장이 가깝습니다. Nah, jadi halte bus itu dekat. Maksudnya dekat dari rumah. Uri. Nah, di sini ada vokal U, ada vokal I. Jadi dia dibaca R ya. 자, 우리 집으로. Nah, ini juga ya dibaca R. 우리 집으로. Nah, ini kalau ketemu dua langsung begini, langsung dibaca L-nya tebal. 올래요? Gitu ya. 우리 집으로 올래요? Jadi bukan 우리 집으로 올래요? L-nya tidak tipis ya. 우리 집으로 올래요? Maukah kamu datang ke rumah saya? 저하고 친구예요. Marilah berteman dengan saya. Ayo berteman dengan saya. Nah, untuk kosakata yang ada di contoh bacaan ini, ya Rabun akan mengenalinya nanti setelah kita bahas tentang kosakata dan tata bahasa ya.
자, 바로 시작할게요. Kosakata yang pertama tentang jeep sama gagu. Jeep itu rumah, gagu itu perabotan atau furniture. Jadi rumah dan furniture. 자, 먼저 jeep, rumah. Rumah itu ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya jutek. Jutek itu rumah kediaman. Jadi jutek, rumah tempat tinggal. Kemudian aparte, itu apartemen. Lalu ada di dalamnya ada ambang. Ambang itu kamar besar ya, master room, kamar utamanya. Kemudian ada kongbubang. Nah, kongbu, belajar, kongbubang berarti ruang belajar atau kamar belajar. Lalu ada gyosil. Nah, hati-hati ya, bukan gyosil. Kalau gyosil kan ruang kelas ya. Kalau gyosil dia pakai kayak gini ya. Kalau ini gyosil. Gyosil itu ruang tamu, ruang TV, ruang keluarga. Itu sama semuanya namanya gyosil. Jadi tidak ada perbedaan. Lanjut ada dapur, ini namanya buok. Oke. Lalu ada kamar kecil atau toilet, 화장실. 화장실. Kemudian ada pintu masuk itu hyong관. Hyong관. Nah, mungkin ya Rabun kalau misal perhatikan di drama, jadi ketika orang Korea masuk ke rumah, itu mereka akan melepas sepatu di area yang lebih rendah lantainya gitu ya. Nanti habis lepas sepatu baru mereka naik ke lantai rumah yang agak tinggi dikit gitu ya. Nah, Hyonggon ini adalah area pintu masuk rumah mereka sebelum mereka benar-benar masuk ke rumah gitu ya, area lepas sepatu gitu. Lanjut ada kosakata tentang gagu, gagu furniture atau perabotan. Yang pertama ada 침대, 침대 tempat tidur. Lalu ada 책장. Nah, cek ini buku, jang itu penyimpanan, gitu ya. Jadi bisa diartikan rak buku, lemari buku, sama ya. Kemudian ada otjang. Nah, sama kayak cek, kalau ditambah ot jadinya lemari baju atau rak baju. Lalu ada sofa, sofa, lalu ada takja. Nah, takja, meja. Loh, bukan ceksang, Sam? Bukan ya. Kalau ceksang itu meja belajar. Tapi kalau takja itu meja yang sifatnya umum, gitu ya, yang kayak di ruang tamu, yang kayak di gosil gitu, itu namanya takja. Terus ada lagi meja makan. Nah, siknya ini ya Rabun ingat aja sik ya. Sik makan. Meja makan, siktak. Lalu ada hwajangde. Hwajang ini artinya riasan, gitu ya. Hwajang riasan. D ini tempat satu spot gitu ya. Jadi spot untuk berias, hwajangde. Kemudian ada simbalcang. Nah, sama jangnya juga tempat ya. Simbal alas kaki. Jadi tempat alas kaki atau rak sepatu. Selanjutnya kita bahas tentang wichi dan bangyang. Wichi itu posisi, bangyang itu arah. Posisi yang pertama ada, kita lihat nomor 1 ya Rabun. Ini bukunya ada di atas meja. Nah, posisi atas itu bahasa Koreanya disebut wi. Kemudian ada posisi nomor 2, bukunya di bawah meja, itu disebutnya bagian are atau mid. Jadi bisa 2, ya Rebun boleh pilih ya, mau are, mau mid itu sama. Kemudian posisi yang ketiga, nah dia ada di dalam laci. Jadi kalau bahasa Koreanya di dalam, itu adalah an. An. Nah, selanjutnya di posisinya di luar laci ya, yang nomor 4 di luar laci, itu disebut bak. Bak artinya luar. Lalu yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini dia posisinya di samping meja. Ya, di samping meja. Jadi kalau di sebelah atau di sisi itu namanya yop. Yop. Posisi ke-6. Nah, posisi ke-6 dia ini diapit antara dua meja. Jadi disebutnya sai. Sai. Lalu posisi ke-7 dia ada tepat di depan meja. Nah, kalau di depan bahasa Koreanya up. Up. Dan terakhir, ini posisinya ada di belakang meja. Nah, jadi disebutnya dwi. Dwi. Nah, ini untuk wichi ya.
Jadi ada 위, 아래, ya, 밑, 안, 밖, 옆, 사이, up, sama 뒤. Ini berdua jangan sampai ketuker ya. Begitu juga dengan ini sama ini. Agak mirip ya. Nah, kemudian yang bangyang untuk penunjuk arah. Nah, yang penunjuk arah yang pertama di sini ya Rabun. Orencuk itu kanan, wencuk itu kiri. Kemudian arah lurus, lurus saja gitu ya, itu tokparo. Tokparo, kemudian seberang, konnopion, arah seberang, lawan, misal posisinya berseberangan gitu ya, itu namanya konnopion. Kemudian nama-nama tempat atau jangso, jangso itu tempat. Yang pertama ada 경찰서, 경찰 polisi, 경찰서 berarti kantor polisi. Lalu ada setakso. Setak itu laundry. Jadi setakso ya, tempat binato atau tempat laundry. Lalu ada 방물관. Nah, ini bacanya bukan bakmul관, tapi dibaca 방물관. Kenapa? Kalau giok ketemu niang akan dibaca eng. Jadi 방물관. Oh. Kemudian ada pasar swalayan, supermarket. Nah, supermarket, jadi bukan supermarket, nggak pakai e, tapi Korea pakainya o. Supermarket. Lanjut ada stasiun kereta bawah tanah, itu 지하철역. 지하철역. Nah, di sini yok itu artinya stasiun, 지하철 itu kereta bawah tanah. Di sini realnya itu tidak dibaca 지하철역, tidak dibaca R ya, tapi dibaca L. Karena dia berada sebagai bacin ya. Selanjutnya ada halte bus. Bus 정류장. Nah, ini tadi di awal sudah di-mention ya. Dibacanya bukan 정류, tapi 정류. 버스 정류장. Nah, selanjutnya ada 우체국. Itu kantor pos, 우체국. Kemudian ada hotel, berarti ya hotel ya. Oke, kita lihat contoh penggunaan tadi antara arah, posisi, sama nama-nama tempat. Nah, contoh di sini ada pertanyaan. Dia mau nanya tentang 병원 ya, 병원 rumah sakit. 병원이 어디에 있어요? Nah, 그래서 여러분은 kalau ketika pengen tanya jalan, 여러분 tinggal sebutkan tempatnya, baru 여러분 tanya 어디에 있어요? Itu ada di mana, gitu ya. 병원이 어디에 있어요? Kita lihat di sini 병원. Ini 병원 rumah sakit. Nah, 병원 di sini disebutkan 식당 옆에 있어요. Kenapa? Karena dia tepat di sampingnya rumah makan ya. 식당 rumah makan letaknya di samping. Samping bahasa Koreanya 옆. Jadi ada di samping rumah sakit. Jadi ya Rabun akan mengartikannya kebalik dari belakang ya. Ada di samping rumah sakit. Nah, sekarang kita coba yang nomor 1. 1번. Kalau kita pengen nanya supermarket. 슈퍼마켓이 어디에 있어요? 슈퍼마켓이 어디에 있어요? Nah, di sini ya, Rabun, tidak dibaca 슈퍼마켓이 karena di sini ada bacim siot ya. 슈퍼마켓이 jadi S ya. 슈퍼마켓이 어디에 있어요? Nah, kita lihat ya, Rabun, di sini supermarket letaknya ada di sini ya. Supermarket. Dia posisinya ada di mana? Ada di sampingnya bank. Nah, ini posisi arahnya seolah-olah ya Rebun di jalan ya. Jadi jangan lihat dari sini, tapi lihat dari sini. Oke. Supermarket ada di samping bank, 은행. Jadi nanti ya Rebun akan jawab saja. 은행 옆에 있어요. Oke, jadi ngertiinnya dari belakang ada di samping bank. Kita balik. Jadinya bank samping ada gitu ya. Ada di samping bank. 은행 옆에 있어요. Lanjut lagi. Yang 2번 nomor 2. 은행.
은행이 어디에 있어요? Nah, kita lihat 은행. Nah, 은행 di sini. Kita bisa menyebutkan tidak hanya dari satu sisi. Misal kita bilang, oh ada di samping supermarket, oh ada di samping setakso. Kita juga bisa mungkin, oh ada di seberang rumah saya, oh ada di seberang rumah makan, itu boleh. Atau, oh ada di antara supermarket dan laundry gitu ya. Nah, jadi Arabun bebas milih. Kita di sini akan coba pakai yang ada di tengah-tengah ya, di antara. Nah, jadi kalau kita pengen bilang ada di antara supermarket dan laundry. Berarti supermarket, 마켓하고 세탁소 사이에 있어요. Supermarket하고 세탁소. Ini udah jadi satu kesatuan kata, supermarket dan laundry. 사이에, di samping. 있어요, ada. Jadi, supermarket하고 세탁소 사이에 있어요. Ada di samping supermarket dan laundry. Nah, 그 다음에 3번 nomor 3, 세탁소. Nah, setaksonya di sini kita coba ambil bagian seberang ya. Kita coba ambil bagian seberang. Di seberangnya 식당 berarti ya, Rabun. 네. 자, 세탁소가 어디에 있어요? Nah, kita ambil di seberangnya rumah makan. Berarti rumah makannya dulu, 식당, baru seberang, 건너편. 네, 있어요. 그래서 세탁소가 식당 건너편에 있어요. 세탁소nya ada di samping, ada di seberang rumah makan. 그 다음에 4번 nomor 4. Nah, yang ditanyakan 식당. Nah, 식당, kita akan sebut contoh, kita pengen bilang di sebelah rumah saya, gitu ya. Atau di depan setakso juga boleh, mau di seberang, mau di depan sama. Oke, kita coba ambil di depan ya. Berarti 세탁소 앞, depan setakso, depan laundry. 세탁소 앞에 있어요. Nah, jadi ketika ya Rabun pengen menyebutkan sebuah lokasi, sebutkan dulu acuannya, kemudian posisi arahnya, depan, belakang, samping, atas, bawah gitu ya. Kemudian 있어요. Nah, seperti itu ya. 그다음에 kita bahas mengenai tata bahasa. Yang pertama ada tata bahasa ero. Ini adalah partikel penunjuk arah. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu jadinya ke. Jadi ke titik-titik. Jadi Arabun pakainya tinggal pakai nama tempat ya. Nama tempatnya apa, kemudian ditambahkan ero atau ditambahkan ro. Cara mengenalinya adalah ketika dia ada tempatnya ini ada bacimnya, jadi kalau nama tempat yang ada bacimnya itu pakainya ero. Tapi kalau tidak ada bacim, adanya vokal, moum ataupun real itu pakainya ro aja. Ya. Contoh yang ada bacimnya nama tempat apa? Contoh Byungwon. Ya. Byungwon. Jadi pakai ero. 병원으로 artinya ke rumah sakit. Terus 모음, yang ada vokal 모음. Contoh 학교. Ya, 학교 sekolah. Jadi 학교로 ke sekolah gitu ya, 학교로. Atau yang berakhiran R. Contoh 교실, ruang kelas. Jadinya 교실로. 교실로. Nah, seperti ini ya. Artinya ke rumah sakit, ke kelas, atau ke ruang kelas gitu ya, atau ke sekolah. Nah, terus apa yang membedakan partikel ke-nya dari ero dengan partikel e? Nah, kalau ero di belakangnya itu akan langsung otomatis diikuti kata kerja yang bergerak. Yang bergerak itu gimana? Contoh, kata bergerak ya, kegiatannya pergi. Kemudian oda, oda datang.
Nah, ini namanya ada dongjak ya. Istilahnya itu dongjak. Kata kerja bergerak ya. Hada, oda, terus apa lagi? Contoh pergerakan lain keluar. Nagada, pergerakan lain masuk. 들어가다, turun. 내리다, 내려가다, dan lain sebagainya. Ya, dan lain-lain. Jadi kalau kata kerjanya adalah sesuatu pergerakan perpindahan tempat ya dari satu tempat ke tempat lain, maka partikel ke-nya itu pakai yang ero itu lebih tepat ya, ero. Ha, Bogi, contoh silahkan naik ke atas. Nah, naik ini pergerakan ya dari yang mulanya di bawah dia naik ke atas. Naik bahasa Koreanya adalah 올라가다. Ya. 올라가다. Ini pergi naik. Ada juga 올라오다. Datang naik. Maksudnya gimana? Dia naik, dia datang naik mendatangi kita. Dia datang naik mendatangi kita atau dia pergi naik meninggalkan kita juga bisa. Intinya patokannya sama-sama naik, tapi apakah dia pergi ataupun datang, gitu ya. Pergerakannya itu apakah dia datang naik atau dia pergi naik. Tuh. Oke. Nah, jadi olahkai naik. Naiknya kemana? Naiknya ke atas. Nah, posisinya tempat yang dituju perpindahannya itu adalah atas. Atas tadi bahasa Koreanya adalah wi. Jadi kita akan bilang wiru. Wiru. Ro-nya ini ke, jadi ke atas. Wiru olahgaseyo. Silakan naik atau pergi naik ke atas. Oke. Lanjut lagi, berbeloklah ke kiri. Nah, ini arah petunjuk tempat untuk pergerakannya itu adalah kiri. Kiri bahasa Koreanya 왼쪽. 왼쪽. Kemudian berbelok alias pergi. Maksudnya ya, pergilah ke arah kiri, gitu ya. Kalau di sini dia pakai oda, berarti datanglah ke arah kiri. Nyamperin kita gitu ya, datanglah ke arah kiri. Nah, 왼쪽 ini karena di sini ada bacimnya, jadi pakainya 으로. 왼쪽으로 오세요. Datanglah ke arah kiri. Lanjut lagi, masuklah ke ruangan kelas. Nah, di sini perintahnya masuklah. 들어가다. Ya, 들어가다 atau ada juga 들어오다. 들어가다 pergi masuk. 들어오다 datang masuk. Ya. Pergi masuk, datang masuk. 들어가다, 들어오다. Nah, kemana? Arah sasaran perpindahannya dia adalah di ruang kelas. Ruang kelas, 교실. Nah, 교실 tadi karena di sini ada real, pakainya yang ro aja. Jadi 교실로 들어가세요. 자, contoh lagi. 선생님 어디 계세요? Ada di mana? Gitu ya, 선생님 ada di mana? 자, 사무실에 있어요. Saya ada di samusil, ruang kantor atau ruang guru. Terus dia disuruh mendatangi. Arahnya, tempatnya adalah ke lantai 1, 1층. Di sini ada bacim, jadi pakainya 1층으로 오세요. Jadi datanglah ke lantai 1. Nah, kita akan coba lihat contoh latihannya. Nah, 서울역 ya karena di sini ada bacim jadi pakainya ero. 서울역으로 가세요. Berarti pergilah ke 서울역 atau stasiun Seoul. 자, 1번 공항. Di sini ada bacim. Berarti kalau kita pengen bilang ke 공항, ke bandara, pakainya yang ero. Jadinya 공항으로. 자, 공항으로 갈까요? Kita pergi ke ini ya, pergi ke bandara kah gitu ya. 2번 자카르타 은행 앞 가요.
Nah, kita pergi ke. Nah, ke-nya ini pilih antara 로 atau 으로 dilihat dari bacimnya. Kalau ada bacim berarti pakainya 으로. 그래서 자카르타 은행 앞으로 가요. 네, tolong pergi ke depan Bank Jakarta. 네. 그 다음에 3번 1층 사무실. Nah, ada bacim. Berarti 1층 사무실. Ada bacim real ya. 2층 사무실로 오세요. Nah, datanglah ke ruang kantor lantai 1. 4번 우체국과 서점 사이 가세요. Nah, jadi silakan pergi ke antara toko buku dan kantor pos ya, antara kantor pos dan toko buku. Nah, di sini sai-nya tidak ada vokal. Jadi sai-ru. Nah, ya jadi posisi atau arah tujuan ditambahkan dengan partikel eru ketika kata kerjanya adalah kata kerja idong, idong atau perpindahan ya. Oke. Nah, lanjut ke tata bahasa eleo. Nah, akhiran ini ya Rabun, akhiran ini bisa dipakai baik itu si pembicara maupun si pendengar. Tapi biasanya itu menunjukkan kalau mereka sudah akrab gitu ya. Jadi kalau belum akrab, jangan pakai eleo. Eleo ini ya Rabun bisa pakai ketika ingin menggunakan kata mau, gitu ya. Mau titik-titik. Nah, maunya ini adalah mau yang akan segera dia laksanakan pada saat dia bicara, gitu ya. Nah, eleo. Nah, cara penggunaannya gimana? Ini ya Rabun tempelkan pada kata kerja. Ya, kata kerja. Kalau ada bacimnya, dia ditambahkan eleo tanpa spasi. Tapi kalau adanya vokal aja, dia jadinya ditambahkan real di bawahnya vokal langsung tambah real, lalu pakai leo. Tapi kalau ada bacim real, dia langsung pakai leo aja. Nih ya, contohnya gimana? Contoh, mau makan. Nah, 먹다. Jadinya 먹을래요. Mau makan. Terus misal mau pergi, 가다. Danya hilang, langsung pakai real leo. Jadinya 갈래요. Mau pergi. Terus contoh, misal mau tinggal ya, 살다. Misal mau tinggal di Korea gitu ya, 한국에 살래요. Sal jadi ditambahkan langsung leo. 한국에 살래요. Saya ingin tinggal di Korea. Nah, kita lihat contohnya. Dewi mau makan bibimbap, ya. Dewi sih, bibimbap을 먹을래요? Nah, ini untuk menawarkan juga bisa. Makanya tadi bisa dipakai dua orang pembicara. Mau itu dia menyatakan atau mau itu dia menanyakan gitu ya. Kamu mau makan bibimbap? 네, 좋아요. Oke, ya. Kemudian 태위 씨, 우리 오늘 영화 볼래요? Dari kata 영화 보다, menonton film. Jadi kalau mau nawarin, mau nonton film nggak gitu ya. 영화 볼래요? 네, 좋아요. Nah, contoh, dia mau menawarkan 여기 앉을래요? Kamu mau duduk sini nggak? Gitu ya. Mau duduk sini. Kalau misal kita iya, pengen mau, deh, 여기 앉을래요? Iya, saya mau duduk situ. Atau boleh juga, 네, 여기 앉고 싶어요. Boleh pakai 고 싶다. Untuk menjawabnya itu juga nggak masalah ya. Ya, kita lihat yang nomor 1 ada sajin cikta. Memfoto. Kita buat kalimat dia ingin memfoto ya. 저는 사진을 찍다. Jadi pakai eleo. 사진을 찍을래요. Kenapa? Karena ada bacim. Jadi 사진을 찍을래요. 자, 2번.
같이 bareng-bareng atau bersama, ya. 테니스를 치다. Cita, kita hilangkan ndaknya. Di sini ada vokal, berarti kita tambahkan bacim real di bawah dulu. 칠래요. 같이 테니스를 칠래요? 네, 저는 테니스를 같이 칠래요. Terus, 우리 영화, 네, maksudnya 우리, kita, 영화 보다. 보다. Tadi ya, 보다 jadinya 볼래요. 네. 우리 영화 볼래요? Kamu mau nonton film? Enggak, gitu ya. Nah, 그 다음에 4번, 도서관에서 같이 bareng-bareng di perpustakaan. Kita coba ambil 숙제하다, mengerjakan tugas. Nah, 숙제하다 kita hilangkan ndaknya. Nah, di sini cuma ada vokal, tidak ada bacim, jadi 숙제할래요. 도서관에서 같이 숙제할래요? Nah, jadi ini menawarkan, terus kalau menjawab boleh pakai Leo balik atau boleh pakai go 싶어요. Contoh, 같이 숙제할래요? 네, 같이 숙제하고 싶어요. atau misal 비빔밥을 먹을래요? 네, 저 비빔밥 먹고 싶어요. Nah, 그거 괜찮아요, 여러분. jadi nggak masalah ya. Lanjut ke partikel do. Nah, Yorobun mungkin ini udah pernah sering dengar ya. Partikel do ini artinya adalah juga. Jadi menyatakan sesuatu yang sama gitu ya. Contoh di kelas ada meja. Sama, kursinya juga ada gitu ya. Jadi 교실에 책상이 있습니다. 의자도. Nah, kursi juga ada. Nah, selama predikatnya masih sama, predikat itu apapun ya, mau kata sifat, kata benda, kata kerja. Kalau predikatnya sama, maka subjek maupun topiknya itu boleh dipakaikan do, artinya juga gitu. Lanjut, 저는 한국어를 공부합니다. 네, saya belajar bahasa Korea. 야, 제 친구도 한국어를 공부합니다. Teman saya juga dia belajar bahasa Korea. Jadi ketika sama-sama ini ya, 한국어를 공부 masih sama, berarti bisa pakai itu. Selanjutnya, 무슨 음식을 좋아해요? Kamu suka makanan apa? 저는 김밥을 좋아해요. Saya suka kimbap. Terus dia ada lagi predikat atau sesuatu yang dia suka gitu ya, yaitu bulgogi. Jadi bulgogi itu 좋아해요. Predikatnya masih sama, masih menceritakan tentang kesukaan. Jadi untuk ini objeknya boleh juga dipakaikan do. 네, 김밥을 좋아해요. 불고기도 좋아해요. 네. 자, 다음 문법은 tidak ada ya, udah habis untuk tata bahasanya. Kita lanjut ke contoh penerapannya dalam percakapan. 자, 여러분도 같이 읽고 네, 무슨 뜻인지 맞춰보세요. 여러분 juga silakan baca bareng dan coba tebak artinya apa. 네. 자, 시작. 유진 씨, 오늘 시간 있어요? 네, 그런데 왜요? 같이 숙제할래요? 네, 좋아요. 그러면 저녁에 우리 집에 올래요? 네, 그런데 집이 어디에 있어요? 서울공원 옆에 있어요. 서울공원 옆으로 오세요. 네, kita bahas ya. 네, di sini dia nanya, Yujin Shi, ya, hari ini kamu ada waktu tidak? Iya, 그런데 왜요? Tapi kenapa, gitu ya. Kalau kita kan cuma iya, kenapa, gitu. Tapi kalau bahasa Korea, 네, 그런데 왜요? 네, 왜요? 왜요 aja juga boleh sih. Kemudian, 같이 숙제할래요? 같이 숙제하다. Oke. 같이 숙제할래요? Maukah, gitu ya. Maukah kamu ngerjain tugas bareng? Nah, jadi Leo ini kan fungsinya mengajak ya, menawarkan ataupun menyatakan kemauan dia sendiri. Nah, 네, 좋아요. 숙제해요. gitu ya. Atau 네, 숙제할래요. 그러면 kalau begitu, 저녁에 우리 집에 올래요?
kamu maukah datang ke rumah saya malam ini atau sore ini gitu ya? 네, 그런데 집이 어디에 있어요? Iya, tapi emang rumah kamu ada di mana gitu ya? 서울공원 옆에 있어요. Nah, tadi ada kata 옆 artinya samping. Berarti ada di samping Taman Seoul. 자, 서울공원 옆으로 오세요. Silakan datang atau kamu datang aja ke samping Taman Seoul. Nah, satu lagi. Nah, ini juga silakan ya Rabun baca juga terus sambil diartikan juga ya. 자, 여보세요. 유나 씨, 지금 어디에 있어요? 호텔 앞에 있어요. 그러면 호텔 앞에서 왼쪽으로 50m 오세요. 은행하고 우체국 사이에 우리 집이 있어요. 죄송해요. 잘 모르겠어요. 그럼 호텔 앞에서 기다릴래요? 제가 가겠습니다. 고맙습니다. 네. Nah, ceritanya dia pengen datang ke rumah temannya tapi dia nggak tahu jalannya gitu ya. Nah, di sini artinya 여보세요 berarti halo. Halonya itu berarti dalam saluran telepon ya Rabun. Kemudian dia nanya, Yunasi, kamu sekarang ada di mana? Nah, saya ada di depan hotel. Hotel up. Kalau gitu, dari. Nah, di sini artinya dari. 호텔 앞에서 dari depan hotel 왼쪽으로 ke arah kiri ya ke arah kiri 50 meter 오세요 datanglah 50 meter alias maksudnya kalau misal ada arah 왼쪽 orencuk berarti ini artinya berbelok gitu ya jadi beloklah kalau gitu dari depan hotel kamu belok 50 meter ke arah kiri. 은행하고 우체국 사이 berarti di antara bank dan kantor pos itu ada rumah saya. 네. maaf, 잘 모르겠어요. saya kurang tahu. Nih saya nggak tahu gitu ya. 잘 모르겠어요. Ya kalau gitu, nah 호텔 앞에서 기다릴래요? Nah, maukah kamu menunggu di depan hotel? 네, 제가 가겠습니다. Saya yang akan pergi. 고맙습니다. Terima kasih. Nah, nanti ya Rabun juga akan praktek ya untuk mengundang teman ke rumah gitu ya. Jadi ya Rabun harus mengarahkan jalan gitu. 그럼 여러분 줌 수업에 kita akan ketemu di kelas 줌 ya. 네, 줌 수업에는 같이 연습해 볼 테니까 여러분 먼저 차례를 잘 읽어보고 네, 혹시 궁금한 거 있으면은 언제든지 물어보세요. Jadi silakan baca dulu materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanya kapan aja gitu ya. 자, 그럼 자, 공부를 잘 하고 네, 줌 수업에 같이 연습해 볼까요? 감사합니다.